Pendakian di puncak tertinggi Gunung Everest tidak akan bisa dilakukan tanpa peran besar suku Sherpa. Mereka berperan penting dalam menyiapkan jalur pendakian, membawa perlengkapan pendaki, dan memandu pendakian untuk memastikan para pendaki dapat mencapai puncak dengan aman. Suku Sherpa 5 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Mereka mampu membawa barang pendaki hingga 50 kg menuju puncak Everest yang terjal dan bersalju. Mereka benar-benar pahlawan bagi para pendaki. Bahkan, seorang Sherpa pernah menggendong seorang pendaki asal Malaysia yang mengalami hipotermia dan nyaris kehilangan nyawa, menuruni jalur terjal bersalju selama 6 jam hingga mencapai base camp. Suku Sherpa adalah sosok tersembunyi di balik suksesnya summit di puncak Everest. Di ketinggian sekitar 3.000 meter di wilayah Solukhumbu, Nepal, perkampungan suku Sherpa tersebar di lembah-lembah kaki Gunung Everest. Suku Sherpa berasal dari Tibet dan telah bermigrasi ke Nepal sekitar 500 tahun yang lalu, mencari wilayah baru untuk bermukim. Awalnya, mereka hidup sebagai petani dan peternak yak. Namun, sejak awal abad ke-20, ketika ekspedisi pendakian ke Gunung Everest oleh orang Eropa mulai marak, banyak Sherpa beralih profesi menjadi pemandu pendakian. Mereka adalah pendaki terhebat dan terkuat di dunia. Kehebatan Sherpa sebagai pemandu pendakian membuat nama Sherpa seringkali dipakai di tempat lain dan diartikan sebagai pemandu. Rahasia kekuatan Sherpa ternyata ada di dalam DNA mereka. Sebuah penelitian menemukan bahwa Sherpa memiliki mutasi gen EPAS1 yang membuat tubuh mereka menggunakan oksigen lebih efisien di ketinggian, sehingga mereka mampu bekerja normal di ketinggian di saat pendaki lain berjuang melawan hipoksia atau kekurangan oksigen. Sherpa juga tidak mengalami peningkatan sel darah merah berlebihan, sehingga darah mereka tetap cair dan tidak terlalu kental di suhu dingin. Ini membantu mereka tetap fokus dan bertenaga tanpa risiko penyakit ketinggian. Sejak kecil, Sherpa terbiasa hidup di pegunungan, mendaki bukit, membawa beban berat, dan menghadapi udara tipis. Ini membuat mereka memiliki kekuatan otot luar biasa, daya tahan tinggi, dan keseimbangan tubuh yang sempurna. Tapi, bukan hanya fisik yang membuat mereka hebat, mentalitas mereka juga luar biasa. Gunung dianggap suci dalam budaya mereka, sehingga mereka mendaki dengan ketenangan dan keyakinan tinggi. Selain kuat, Sherpa juga ahli navigasi dan bertahan hidup di Everest. Mereka membuka jalur, memasang tangga dan tali, serta membawa logistik bagi pendaki lain. Tanpa Sherpa, banyak ekspedisi Everest mungkin tak akan pernah berhasil. Suku Sherpa terkenal sebagai peternak yak. Yak merupakan sejenis sapi besar endemik Himalaya dan dataran tinggi Tibet yang mampu bertahan pada suhu minus 40 derajat Celcius dan hidup di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Bagi Sherpa, yak berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dari bulunya yang tebal, mereka bisa membuat pakaian hangat dan tenda. Susu yak diolah menjadi mentega dan keju, menjadi sumber nutrisi utama di wilayah yang minim sumber pangan. Bahkan, kotoran yak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan menghangatkan rumah, menggantikan kayu bakar yang sulit didapat di ketinggian. Namun, peran terbesar yak bagi Sherpa adalah sebagai hewan angkut yang tangguh. Sama seperti kuda bagi para koboi atau unta bagi para pengelana gurun, ia adalah punggawa utama di jalur pegunungan Himalaya. Dengan tubuh kuat dan kaki yang kokoh, mereka mampu membawa beban hingga 100 kg, melintasi jalur-jalur sempit, berbatu, dan bersalju yang mustahil dilewati kendaraan modern. Dalam ekspedisi pendakian ke Everest, yak menjadi tulang punggung logistik, mengangkut perlengkapan, bahan makanan, dan tenda dari desa menuju base camp. Ketahanan yak terhadap udara tipis dan suhu ekstrim menjadikannya sahabat paling andal dalam menjelajahi dunia di atas awan. Bagi Sherpa, yak bukan sekadar hewan,
tetapi penjaga tradisi, sumber kehidupan, dan mitra setia dalam menaklukkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Pendakian suku Sherpa bersama orang Eropa menuju puncak Everest memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak tahun 1920, penjelajah Eropa yang dibantu oleh suku Sherpa berusaha untuk menaklukkan puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Namun, usaha itu selalu gagal karena Everest terlalu liar untuk didaki. Bahkan, percobaan mencapai puncak selama 30 tahun telah mengorbankan 15 orang Sherpa maupun penjelajah Eropa yang tewas akibat longsor, kelelahan, hipotermia, dan kekurangan oksigen. Saat itu, lokasi Everest sangat terisolasi, sehingga logistik pendakian sulit untuk diangkut. Selain itu, iklim di Everest sangat tidak bisa diprediksi. Dalam 1 tahun, sering terjadi badai salju, longsor, dan suhu dingin ekstrim mencapai -60 derajat Celcius yang bisa mengancam keselamatan pendaki. Yang paling berbahaya adalah ketika mencapai ketinggian di atas 7.000 meter, tekanan udara turun drastis dan oksigen menipis, sehingga zona ini dikenal sebagai zona kematian. Dalam kondisi ini, tubuh bernapas dan berdenyut lebih cepat, pencernaan terganggu, nafsu makan hilang, kepala pusing, dan tidur tidak nyenyak akibat kekurangan oksigen. Inilah penyebab paling dominasi dari ratusan kematian pendaki di Everest. Barulah pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang pemandu Sherpa, mencatat sejarah sebagai manusia pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Pendakian ini merupakan bagian dari ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh John Hunt, didukung oleh Royal Geographical Society dan Alpine Club. Setelah berminggu-minggu persiapan dan perjuangan melawan cuaca ekstrem serta medan yang ganas, Hillary dan Tenzing berangkat dari perkemahan terakhir di ketinggian 8.500 meter. Mereka menghadapi tantangan berat di Hillary Step, tebing curam yang menghalangi jalur ke puncak. Dengan keterampilan dan tekad kuat, mereka berhasil melewatinya. Tepat pukul 11.30 pagi, keduanya berdiri di titik tertinggi dunia. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan foto, dan sebagai bentuk penghormatan, Tenzing memberikan persembahan makanan sementara Hillary meninggalkan sebuah salib. Setelah 15 menit di puncak, mereka mulai turun dengan selamat, membawa kabar kemenangan yang menginspirasi dunia. Keberhasilan ini menjadi berita besar di seluruh dunia. Saat Hillary dan timnya kembali ke bawah, mereka disambut sebagai pahlawan. Ratu Elizabeth II bahkan memberikan gelar Sir kepada Edmund Hillary sebagai penghargaan atas pencapaiannya. Sementara itu, Tenzing Norgay yang juga dianggap sebagai pahlawan nasional tetap rendah hati dan menegaskan bahwa pendakian ini adalah hasil kerja sama tim. Pemandu Gunung Everest adalah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Namun, bagi Sherpa, pekerjaan ini sangat layak untuk dilakukan karena bayaran yang didapatkan sangat tinggi. Dalam satu kali pendakian, seorang Sherpa bisa mendapatkan 100 juta sampai 300 juta rupiah, tergantung kesepakatan, barang bawaan, dan tujuan akhir pendakian. Itu belum termasuk bonus. Satu kali pendakian memakan waktu hingga 2 bulan, sehingga mereka hanya perlu melakukan pendakian 1 hingga 2 kali dalam setahun. Perlu diingat, satu kali pendakian memerlukan bantuan sekitar 10 hingga 20 Sherpa, sehingga pendakian menuju puncak Everest sangat mahal. Kita akan menyaksikan bagaimana kerja keras Sherpa menyiapkan pendakian di Everest hingga menuju puncak. Perjalanan dimulai dari Everest Base Camp yang berada di ketinggian 5.364 meter di atas permukaan laut. Disinilah para Sherpa mempersiapkan segala kebutuhan logistik seperti makanan, bahan bakar,
tabung oksigen, dan perlengkapan medis. Setiap detail harus diperhitungkan dengan matang, karena di ketinggian ekstrem, kekurangan satu saja bisa berakibat fatal. Pendaki biasanya menghabiskan 5-10 hari di sini untuk aklimatisasi sebelum menuju camp 1. Sebelum meninggalkan camp, Sherpa dan rombongan pendaki harus mengikuti ritual puja, yaitu ritual persembahan untuk meminta perlindungan kepada dewa dan roh penjaga gunung. Ritual ini dipimpin oleh seorang lama atau biksu dengan membakar dupa, memasang bendera doa atau lungta yang dipercaya membawa keberuntungan dan mempersembahkan makanan kepada roh gunung. Setelah berdoa, mereka akan bernari bersama-sama sebagai untuk menyambut pendakian dengan penuh kegembiraan. Setelah ritual selesai, para Sherpa mulai menjalankan tugas mereka masing-masing. Pertama, tim Icefall Doctors bertanggung jawab membuka jalur melalui Khumbu Icefall, kawasan penuh celah es dan bongkahan raksasa yang terus bergerak. Mereka memasang tangga aluminium dan tali pengaman untuk memastikan jalur aman bagi pendaki. Kedua, tim High Altitude Porters bertugas membawa perlengkapan penting seperti tabung oksigen, tenda, dan makanan dari base camp ke camp 1, camp 2, camp 3, hingga camp 4. Mereka bolak-balik antar camp untuk memastikan stok logistik tetap tersedia. Ketiga, Sherpa pemandu bertugas mendampingi pendaki sepanjang perjalanan, memastikan keselamatan mereka, serta membantu membawa sebagian perlengkapan. Mereka juga memantau kondisi kesehatan pendaki dan memastikan semua orang memiliki oksigen yang cukup. Keempat, tim cuaca dan navigasi bertugas menganalisis kondisi cuaca dan mencari jalur terbaik menuju puncak. Mereka memberikan informasi penting mengenai waktu terbaik untuk melakukan pendakian puncak. Tantangan terberat Sherpa dan tim pendakian ada pada pendakian menuju camp 4 di ketinggian 7.950 meter yang juga dikenal sebagai The Death Zone atau zona kematian. Di ketinggian ini, tubuh manusia mulai melemah karena kekurangan oksigen dan setiap langkah terasa semakin sulit. Disinilah banyak pendaki berguguran. Total sudah ada 300 kematian sejak tahun 1920 hingga sekarang. 200 diantaranya masih membeku di sini karena evakuasi jasad sangat sulit dan mahal. Namun, dengan dukungan Sherpa, para pendaki terus maju menuju puncak. Pada 8.848,86 meter, atap dunia akhirnya tercapai. Tapi, bagi para Sherpa, puncak bukanlah akhir karena mereka tetap harus memastikan semua orang turun dengan selamat. Mereka benar-benar memperdulikan keselamatan pendaki. Ada banyak kisah heroik yang dilakukan Sherpa saat memandu pendaki. Kisah paling populer adalah ketika Sherpa menyelamatkan pendaki hipotermia asal Malaysia. Pada 18 Mei 2023, seorang pendaki asal Malaysia bernama Ravichandran Tarumalingam berada dalam kondisi kritis di zona kematian Gunung Everest, area berbahaya dengan suhu ekstrem yang dapat mencapai minus 30 derajat Celcius atau lebih rendah. Pendaki tersebut ditemukan oleh Gelje Sherpa, seorang pemandu berusia 30 tahun, saat sedang memandu kliennya menuju puncak Everest. Melihat pendaki Malaysia itu berpegangan pada tali dan menggigil kedinginan tanpa peralatan memadai, Gelje memutuskan untuk menghentikan pendakiannya dan melakukan upaya penyelamatan. Dengan bantuan pemandu lain, Ngimatashi Sherpa, mereka menggendong dan menyeret pendaki tersebut turun sejauh 600 meter dari area balkoni ke South Col selama sekitar 6 jam. Benar, menempuh jarak 600 meter selama 6 jam memang terdengar aneh. Namun, medan yang mereka hadapi sangat ekstrem. Jalur curam dengan kemiringan hingga 60 derajat, suhu mencapai minus 30 derajat Celcius, angin kencang hingga 100 km per jam, serta es licin dan bebatuan tajam. Ditambah lagi, mereka harus melawan hipoksia di zona kematian, di mana tubuh kehilangan tenaga lebih cepat akibat kekurangan oksigen. Sehingga perjalanan menjadi sangat lambat.
Pendaki itu dibungkus dengan alas tidur dan ditarik secara bergilir hingga mencapai Camp 3, di mana ia kemudian dievakuasi dengan helikopter ke base camp. Gelje menyatakan bahwa penyelamatan ini adalah yang tersulit dalam karirnya, namun baginya menyelamatkan nyawa lebih penting daripada mencapai puncak. Sayangnya, Raffi Chandran justru lupa diri. Raffi memblokir akun Instagram Gelje Sherpa dan tidak menyebutkan penyelamatan itu dalam unggahan maupun wawancaranya. Akibatnya, Raffi menerima banyak kritik dan hujatan dari warganet yang menilai sikapnya tidak berterima kasih. Dari perjuangan Sherpa, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seorang pendaki berdiri di puncak Everest, kemenangan itu bukan hanya miliknya, tetapi juga milik para Sherpa yang telah berjuang di balik layar. Mereka bukan hanya pemandu, tetapi juga penjaga, penyelamat, dan jiwa dari setiap ekspedisi Everest. Terima kasih Sherpa, engkaulah pahlawan yang tinggal di atap dunia.